Bab 249. Menggunakan bantuan petir surgawi. Hancur untukku. Seiring raungan dari Harley, dia melangkah keluar dengan tiba-tiba, lalu mengangkat tangannya dan memberi serangan Mighty Dragon disertai dengan auman naga. Sebuah bayangan naga emas besar muncul, mengaum dan bergerak ke arah cermin spiritual. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pukulan dari puncak Harley gagal mengguncang cermin spiritual yang sangat besar itu. Bahkan bayangan naga yang ditembakkan melewati cermin spiritual, memantul dan meraung ke arah Harley. Rupanya itu bisa memantulkan serangan balik. Hati Harley membeku dan segera, dia melemparkan pukulan yang berhasil menghancurkan bayangan Mighty Dragon yang datang ke arahnya. Melihat Nancy Ji di cermin spiritual, dia terlihat datar dan sudah mengangkat lengan tangannya sedikit, mengulurkan jari, kemudian menunjuk Harley. Lalu sebuah sinar terbang keluar dari jari tangannya. Cahaya itu dengan cepat terbang keluar dari cermin spiritual, membuat suara dentangan keras. Melihat ini, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke, mengepalkan tangannya dengan erat dan memblokir di depannya. Ketika jari itu mengenai pedang Tianke, itu menciptakan percikan api. Harley langsung memuntahkan darah di tempat dan terbang keluar, tangannya berdarah dan lengannya gemetar kesakitan. Harley yang jatuh memantapkan tubuhnya dan kakinya membuat dua jejak kaki yang dalam di panggung pertandingan. Kekuatannya bertambah kuat lebih dari 3 kali lipat, kata Harley dengan terkejut di dalam hatinya saat dia batuk darah. Dia jelas merasakan kekuatan jari Nancy Ji barusan, yang 3 kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya. Dia menjelma menjadi orang di dalam cermin. Apakah cermin spiritual yang besar itu menambahkan kekuatannya? Harley menyipitkan matanya. Dia hanya bisa memikirkan batasan aneh pada cermin spiritual, yang membuat serangan Nancy Ji di cermin menjadi kuat lebih dari 3 kali lipat. Jika ingin mengalahkan Nancy Ji, aku harus terlebih dahulu memecahkan cermin spiritual yang aneh itu. Harley mengerang. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang emas, lalu melangkah keluar, melompat, memegang pedang di kedua tangannya dan menebasnya. Tebasan 8 penjuru. Seiring aumannya, pedang emas itu bergetar dan cahaya pisau berukuran 5 kaki langsung muncul. Sama seperti waktu sebelumnya, Harley menebas cermin spiritual, tetapi gagal mengguncang cermin spiritual. Sebaliknya dia dipukul mundur hingga memuntahkan darah. Ini belum berakhir, cermin spiritual memiliki kemampuan untuk mengembalikan serangan, jadi pisau yang ditebas Harley dipantulkan kembali ke arah Harley. Ketika Harley melihat ini, lagi-lagi itu diblokir dengan pedang Tianke dan tubuhnya setengah berlutut ke tanah karena serangan cahaya pisaunya sendiri. Segera setelah itu, darah di tubuh Harley bergejolak dan seteguk darah menyembur keluar. 9 jari roh surga. Dalam cermin spiritual, Nancy Ji membuat gerakan lain dan bayangan tembakan jari yang berkekuatan 3 kali lipat itu ditembakkan melalui cermin spiritual yang terlihat seperti tembakan cahaya ilahi ke arah Harley. Tak lama kemudian, suara benturan logam bergema di seluruh lapangan. Harley yang baru saja berdiri, terlempar ke bawah dan bahkan pedang Tianke di tangannya terguncang ke udara. Apakah cermin spiritual benar-benar begitu mendominasi? Di tengah kehampaan, mata Xuan Chen dipenuhi dengan keheranan. Ini adalah teknik rahasia paling mendominasi yang menggabungkan serangan dan pertahanan di antara 9 hukum terlarang tubuh Xuanling. Di samping, Teresa Donghuang berkata dengan santai, setelah dikeluarkan, pada dasarnya tidak bisa dipecahkan dan yang paling penting adalah itu dapat membalikkan serangan serta penambahan kekuatan dalam serangan Nancy Ji di cermin juga meningkat karenanya. Apakah tidak ada cara untuk memecahkannya? Fuya dan Xuan Chen memandang Teresa Donghuang.
Tentu saja ada. Teresa Donghuang tersenyum kecil, dan itu sangat sederhana, cukup hancurkan saja. Mendengar ini, Fuya dan Xuan Chen mengerucutkan bibir. Dua serangan puncak Harley Ye gagal mengguncang cermin spiritual, jadi bagaimana bisa menghancurkannya? Pada dasarnya tidak mungkin dia melakukan itu. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Teresa Donghuang berkata dengan senyum santai, dengan memiliki kekuatan yang lebih kuat, itu bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Deru panggung pertandingan berlanjut dan Harley Ye sudah cukup mengenaskan. Dia tidak bisa menembus cermin spiritual dan setiap kali dia menyerang, dia akan terpental kembali setelah menyelesaikan pertandingan. Setelah beberapa serangan dikerahkan, ditambah tangan Nancy Ji di cermin yang terus memberi tembakan di mana kekuatannya lebih dari 3 kali lipat, membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sepertinya tidak akan berhasil jika aku tidak menggunakan kartu as. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan pedang Cixiao muncul di tangannya. Masih teknik Feng Shen, pedangnya belum dikerahkan, tapi lengkingan pedangnya sudah cukup keras. Tapi kali ini, ada hal lain yang ditambahkan pada pedang-pedang Cixiao. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah sambaran petir hitam yang mengelilingi pedang Cixiao, yang bisa terdengar bunyi mencicit. Petir surgawi. Teresa Donghuang lagi-lagi berhasil memecahkan misteri dan matanya yang indah sedikit menyipit ketika melihat petir hitam yang menempel di pedang Cixiao. Anak ini tidak hanya memiliki api spiritual, tetapi dia juga menyembunyikan petir surgawi. Fuya dan Xuan Chen juga terkejut, jika mereka tidak melihat Harley Ye menunjukkannya secara langsung, mereka tidak akan bisa tahu bahwa Harley Ye juga memiliki petir surgawi. Petir hitam itu, di bawah, lebih dari satu orang sudah menyipitkan mata ke arah petir hitam pada pedang Cixiao. Rupanya itu adalah petir surgawi. Tuan Suge itu merenung lama sebelum dia menjadi yakin. Sial, anak ini punya banyak harta. Adik sepenguruan, apakah kamu tahu Harley Ye memiliki petir surgawi? Andreas yang memandang Fancy Chu di sebelahnya. Fancy Chu menatap panggung pertandingan dengan linglung dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. Aku hanya tahu dia memiliki api sejati, tapi aku tidak pernah tahu dia memiliki petir surgawi dan dia tidak memberi tahu aku serta aku tidak pernah merasakan keberadaan benda itu darinya. Kakak, rahasia muridmu banyak juga. Fancy Chu berdecak. Di atas panggung, Nancy Ji dalam cermin spiritual juga mengernyit melihat petir hitam di pedang Cixiao yang seolah-olah dikenali sebagai petir surgawi. Jika teknik Feng Shen dengan tambahan petir surgawi tidak dapat memecahkan cermin spiritual, maka satu-satunya cara adalah dengan menggerakkan langit. Sambil memegang pedang Cixiao, darah mengucur keluar dari mulut Harley Ye. Dan kekuatan pedang Cixiao telah mencapai puncaknya, di mana energi pedang bersenandung, suara petir meringkik, mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menembus segalanya. Petir adalah jenis atribut yang paling mendominasi, jadi jika teknik Feng Shen dengan tambahan petir surgawi tidak dapat memecahkan cermin spiritual, maka Harley Ye hanya dapat menggunakan teknik terlarang yang mengorbankan umurnya untuk menghancurkan cermin spiritual. 9 jari roh surga. Nancy Ji menggunakan teknik rahasia lagi dan menembakkan cahaya ilahi dengan 1 jari. Teknik Feng Shen. Seiring raungan dari Harley Ye, dia menembak cermin spiritual seperti cahaya ilahi. Hancur untukku. Dengan raungan keras lainnya, Harley Ye tiba-tiba melepaskan pedangnya. Dengan pedang yang tak tertandingi, pedang itu menembus ujung jari Nancy Ji, kemudian menunjuk ke cermin spiritual 9 roh surga. Kedua suara benturan terdengar tanpa urutan tertentu, cermin spiritual benar-benar berhasil ditusuk oleh pedangnya dan Nancy Ji yang berada di dalam cermin juga terpaksa keluar. Darah muntah keluar dan setelah berhasil menembus cermin spiritual,
Harley tidak berhenti, melainkan mengarahkan pedangnya langsung ke Nancy Ji. Kecepatan sangat cepat, serangan jarak dekat, ditambah dengan bantuan petir surgawi, bahkan meskipun itu adalah Nancy Ji, dia juga sulit untuk menghindarinya dan bahunya pun ditusuk oleh pedang Harley. Bersambung. Bab 250. Cambuk Ilahi. Saat Nancy Ji dipaksa keluar, cermin spiritual juga meledak, lalu menghilang menjadi kecemerlangan yang luar biasa, menghilang di antara langit dan bumi. Dia benar-benar bisa menghancurkannya. Ada suara ngeri lain di bawah. Dan itu juga berhasil menembus cahaya yang berasal dari ujung jari Nancy Ji, lalu menghancurkan cermin spiritual 9 roh surga dan bahkan Nancy Ji juga terluka parah. Rupanya teknik Feng Shen ini benar-benar mendominasi. Tanpa adanya petir surgawi, Harley kemungkinan besar akan kalah. Tapi dengan adanya petir surgawi, tidak jelas siapa yang menang atau kalah dalam pertandingan ini. Di tengah suara keterkejutan itu, pertarungan berdarah terjadi di panggung pertandingan. Meski Harley berhasil menembus cermin spiritual 9 roh surga, dia juga mendapat serangan balik dari teknik Feng Shen dan teknik terlarang pengorbanan surgawi. Sedangkan keadaan Nancy Ji juga tidak jauh lebih baik, di mana ketika cermin spiritual 9 roh surga dirusak, dia juga mengalami serangan balik yang mengerikan, lalu dia juga ditusuk oleh pedang Harley di bahu, di mana juga ada petir dan kilat serta niat pedang teknik Feng Shen yang tertinggal di tubuhnya. Bahkan meskipun dia memiliki kemampuan penyembuhan yang hebat, itu juga tidak dapat menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Tapi bagaimanapun juga dia adalah tubuh Xuanling yang langka dalam 1000 tahun. Meskipun dia terluka, dia masih kuat dan cukup menekan Harley. Dari awal pertandingan hingga saat ini, suasana tempat itu menjadi lebih sunyi. Pada titik ini, siapa yang masih berani meremehkan Harley, murid alam Ren Yuan yang tidak sejelek seperti yang mereka katakan, melainkan sangat luar biasa, di mana dia bertarung melawan tubuh Xuanling selama 200 ronde dan tidak kalah-kalah serta juga berhasil melukai tubuh Xuanling beberapa kali. Dengan kekuatan seperti itu, sepertinya dia sudah menganggap remeh kekuatan 3 murid pewaris. Apakah dia masih sampah yang aku usir ke bawah gunung itu? Di luar panggung, wajah Chandra Wu memucat lebih dari sekali. Satu kesalahan berubah menjadi kebencian abadi. Dia yang duduk di posisi tinggi, tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari ini. Tindakan luar biasa Harley berulang kali mematahkan batas garis keterkejutannya, lalu barulah dia mengerti bahwa dia melakukan kesalahan besar pada hari itu. Terkadang, dia juga berpikir, jika dia memperlakukan Harley dengan baik hari itu atau membantu Harley memperbaiki diafragmanya, mungkin akan ada seorang jenius yang tidak lebih lemah dibanding tubuh Xuanling di sektenya, tapi ini semua menghilang dengan penghakiman hari itu. Apakah Tuhan sedang mempermainkan aku? Setelah penyesalan, Chandra Wu menggertakkan giginya untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menerima kesalahannya dan dia tidak bisa menerima kesalahan besar yang telah dia buat. Karena itu kesalahan, maka teruskan kesalahan ini, di mana aku harus membuatnya hilang dari dunia ini. Niat membunuh Chandra Wu tidak lagi di bawah Kenscheng. Di atas panggung, Harley dan Nancy Ji telah dipukul dengan keras, lalu mereka terlempar ke belakang ke kedua sisi. Di satu sisi, Harley berlumuran darah dan tubuhnya hancur, seperti Shuro yang merangkak keluar dari neraka. Di satu sisi, tubuh halus Nancy Ji berlumuran darah, pakaiannya robek dan dia berpakaian putih yang sebelumnya terlihat seperti peri. Pada saat ini dia juga terlihat mengenaskan dan auranya juga menjadi kacau. Apakah dia iblis?
Nancy Ji bertanya pada dirinya sendiri lebih dari sekali dengan darah dari sudut mulutnya. Dia sombong, karena dia adalah tubuh Xuan Ling yang langka dalam ribuan tahun. Dia percaya diri bahwa dirinya adalah yang tak terkalahkan di generasinya, tetapi kesombongan dan kepercayaan diri ini dipatahkan oleh pemuda di sisi yang berlawanan, di mana dia hanya seorang alam Ren Yuan. Dia tidak hanya bertahan 3 ronde, tetapi juga berhasil mengejutkannya terus-menerus, melukainya terus-menerus. Apakah dia benar-benar musuh besar takdir? Nancy Ji diam-diam menatap Harley Ye, yang terhuyung-huyung di seberangnya. Nancy. Melihat Nancy Ji yang tidak fokus, Ken Cheng yang duduk di kursi tinggi berteriak lagi, apalagi yang kamu tunggu? Jangan lupa, kamu adalah bagian dari sekte Zheng Yang, bunuh dia. Nancy Ji menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh sinar spiritual. Pedang itu memiliki kecemerlangan 3 warna yang tersisa dan suaranya sangat keras, hingga menyebabkan banyak murid menjadi linglung dan berdengung. Karena itu adalah sebab dan akibat, maka ayo kita hentikan, kata Nancy Ji acuh tak acuh, lalu menghilang seperti hantu. Ketika muncul lagi, dia sudah 10 kaki jauhnya dari Harley Ye dan dia menebasnya dengan pedang. Karena itu adalah sebab dan akibat, maka harus ada akhir. Harley Ye tidak mundur, melainkan maju. Dia menembak dengan ganas dan mendominasi, dengan tinju Bahuang. Tiba-tiba, tinju Harley Ye menjadi berdarah. Ini masih tidak ada apa-apanya, karena tebasan Nancy Ji, dia merasa seperti prasasti jiwanya ditebas pedang, pandangannya menggelap, pikirannya meraung-raung seakan-akan pecah. Pada saat ini, Nancy Ji menembak satu demi satu dan pedang roh misterius menebas terus-menerus di tubuh Harley Ye. Setiap kali dia menebas, Harley Ye akan memuntahkan seteguk darah, di mana jiwanya sedang terluka parah. Apakah itu pedang yang dirancang untuk menebas jiwa? Karena jiwanya terus-menerus terluka, itu pun membuat Harley Ye menyadari sebuah keanehan dalam sekejap. Pedang di tangan Nancy Ji adalah senjata yang dirancang untuk membunuh jiwa orang. Ketika sedang merenung, Nancy Ji sudah menebas lagi dengan pedang. Melihat ini, Harley Ye maju bukannya mundur, yang mengejutkan dia tidak memiliki pertahanan dan melangkah maju dengan raungan yang kuat dari teknik kemarahan naga. Karena tidak menyangka bahwa Harley Ye juga akrab dengan teknik rahasia suara sonik yang menyakiti jiwa, ditambah jarak yang begitu dekat, bahkan jika itu adalah Nancy Ji, dia juga langsung terkena serangan. Tapi karena jiwanya berada pada tingkat alam bumi, jadi dia hanya linglung sesaat. Namun, pada saat ini, Harley Ye sudah bergerak maju seperti hantu dan cambuk besi yang dirancang untuk memukul jiwa orang juga muncul di tangannya pada saat ini. Pedang spiritual berdentang, cambuk besi bersenandung dan keduanya tertembak bersamaan, di mana Harley Ye terkena pedang Nancy Ji dan Nancy Ji terkena cambuk Harley Ye. Segera, Harley Ye dan Nancy Ji memuntahkan darah. Cambuk besi itu, apakah itu dirancang khusus untuk memukul jiwa? Nancy Ji tampak terkejut, matanya tanpa sadar jatuh pada cambuk besi di tangan Harley Ye, karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dirinya telah dipukul sebelumnya oleh Harley Ye. Bahkan jika jiwanya berada di tingkat alam bumi, jiwanya juga terluka parah. Cambuk besi itu, kenapa terlihat begitu familiar? Dalam kehampaan, Fuya menyentuh dagunya dan menatap cambuk besi di tangan Harley Ye dengan sungguh-sungguh. Itu cambuk ilahi. Di samping, Teresa Donghuang mengeluarkan suara santai. Cambuk ilahi. Ekspresi Fuya tiba-tiba menjadi sangat rumit. Apa, punya pendapat lain? Melihat wajah Fuya yang begitu rumit, Teresa Donghuang melirik Fuya. Kalau begitu, cambuk besi itu diambil oleh anak laki-laki ini dari partai Tian Xuan. Sialan. Ketika keduanya sedang berbicara,
pertempuran antara Harley Ye dan Nancy Ji di atas panggung sudah memanas. Mereka berdua memiliki senjata yang dirancang untuk memukul jiwa orang. Meskipun mereka saling was-was, namun pertempuran masih panas. Seiring tabrakan terakhir, baik cambuk besi di tangan Harley Ye maupun pedang spiritual di tangan Nancy Ji, itu semua terbang keluar serta Harley Ye maupun Nancy Ji juga terbang keluar kedua sisi. Tidak menyangka level jiwanya begitu tinggi. Nancy Ji bercucuran keringat dan matanya yang indah terlihat terkejut. Itu karena jiwa level alam buminya sudah kewalahan, tetapi Harley Ye di sisi berlawanan masih belum jatuh. Namun, jika ini terjadi di masa lalu, Harley Ye mungkin telah jatuh sejak lama. Alasan mengapa dia menyesal berkali-kali pedang yang dirancang untuk memotong jiwa dan tidak jatuh bukan karena seberapa tinggi tingkat jiwanya, tetapi itu semua karena kekuatan roh sejati yang terintegrasi ke dalam jiwanya. Jika bukan karena ini, dia tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan. Tapi meskipun begitu, keadaan Harley Ye juga tidak terlalu baik. Rasa sakit yang menggelitik dari lubuk jiwanya tak terlupakan, dengungan di benaknya selalu ada dan dia merasa seperti akan meledak beberapa kali. Sudah hampir 400 putaran dan masih belum ada pemenang. Ketika mereka berdua sedang mengatur napas, masih ada suara keheranan di lapangan. Harley Ye itu benar-benar seperti kecoa yang tak terkalahkan. Tubuh Xuanling itu juga bukannya tidak bisa dikalahkan. Hal itu membuatku melihat secercah harapan di masa depan. Bersatu.